wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore dan selamat datang di webinar eksklusif kita pada sore hari ini dengan topik Building Effective Research Model dan Mastering Manuscript Communication for Impactful Publication. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nia dan saya akan menjadi moderator yang memandu jalannya webinar hari ini. Senang sekali hari ini kita memiliki kesempatan luar biasa untuk belajar langsung dari seorang ahli di bidang publikasi akademis, yaitu Associate Professor Ali Mursyid PhD. Beliau adalah sumber inspirasi dan pengetahuan dengan pengalaman luas dalam mempublikasikan jurnal internasional bereputasi tanpa biaya APC. Beliau merupakan alumnus program doktoral di Donghua University, Taiwan, dan sekarang menjadi wakil ketua bidang akademik di STIE Bank BPD Jateng. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa materi yang sangat dibutuhkan, yaitu yang pertama ada Crafting Successful Research Model, yang kedua ada Best Practice of Constructing a Research Model, yang ketiga ada Designing Effective Questionnaires, dan yang keempat adalah How to Communicate in the Manuscript Effectively. Sebelum menyambut pemateri kita pada sore hari ini, izinkan saya berpantun terlebih dahulu agar kita lebih bersemangat dalam menerima materi nanti. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, Nah, Oke, mungkin biar pantunnya lebih bernyawa, Bapak Ibu sekalian mungkin bisa membantu saya untuk on mic dan merespon pantun saya dengan kata-kata cakep gitu ya. ya, oke. Oke, oke. makan kerupuk sambil duduk, Cakep, Cakep, duduk santai di atas kursi. cakep. cakep. Kita belajar desain jurnal yuk, biar Scopus senang di hati. Yeay. Ya, ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas responnya. Oke, tanpa menunda lebih lama lagi, mari kita sambut Associate Professor Ali Mursyid PhD. Selamat sore Pak Ali. Selamat sore. Ya, gimana kabarnya Pak Ali? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, Lagi senang melihat sibuk apa nih teman-teman Pak Ali? semuanya. Sibuk nulis juga. Oh, sibuk nulis juga. Jawab reviewer ya, ini ada satu jurnal yang sudah apa itu revisi. Yang minggu-minggu ini akan kirim kembali ya, Baik. original Oh ya Pak, email. Ya. oke. Eh, gimana kalau sebelumnya, sebelum masuk ke materi, mungkin kita mau jargon dulu Pak, biar lebih semangat lagi. Ya, silakan. Ya. Oke, jadi jargonnya seperti ini nanti Pak Ali dan Bapak Ibu sekalian. Apabila saya mengatakan Scopus Academy bisa dijawab dengan accepted to publish, gitu. Ya, oke. Oke, atau Pak Ali silakan mau memimpin. Nah, gimana Scopus? Scopus Academy nanti dijawabnya dengan accepted to publish, Ya. gitu. Oke, semuanya ya. 1, 2, 3, 4. Scopus Academy. Accepted to publish. Publish. Kurang. Ya. Ya, ulangi semuanya ini menjadi doa Anda ya kita semua untuk bisa publish Scopus ya. Scopus Academy. Accepted to Publish. 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 Iya. Baik. Terima kasih Pak Ali sudah memimpin jargon kali ini. Oke, untuk mungkin silakan Pak Ali bisa dimulai untuk pemaparan materinya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan barokah sehingga pada hari ini di dalam forum yang bersemangat ini kita dapat bertemu ya untuk webinar. Sebetulnya ini adalah webinar yang kedua. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian lebih intensif bertanya, kalau yang belum paham mungkin akan saya tayangkan yang webinar yang pertama. Jadi the most important thing that you can build a good reason model. Jadi targetnya kita akan berjalan terus ya
Dengan berjalan terus kita lakukan webinar series ini sehingga sampai kemudian penulisan sebuah manuskrip. Itu salah satu yang diajarkan para profesor saya di Taiwan. Ini ya kita akan sharing ke arah situ yang kita lakukan. Yang pertama itu. Jadi ya, izinkan nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau menyela silakan aja. Apa itu ketika belum jelas segalanya, saya pikir ini akan lebih intensif Bapak Ibu. Ya, saya yakin bahwa sebabnya Bapak Ibu ketika itu bisa mengikuti secara terus-menerus, insya Allah itu menjadi guidance Anda atau memudahkan. Jadi memudahkan ketika Anda akan menulis artikel yang bisa tembus Scopus. Ya. Dan pengalaman saya bahwasanya eh, ketika para teman-teman dosen ya, mereka membayar mahal artikel-artikel yang tembus Scopus. Alhamdulillah sampai saat ini saya tidak pernah masuk di jurnal-jurnal yang kita lakukan itu bukan jurnal-jurnal yang berbayar ya. Rata-rata mayoritas di Emirat ya. Ada satu dua di Sage dan lain sebagainya di situ, tapi mayoritas yang ada di Emirat. Izinkan saya share screen. Ya, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Sudah, Pak. Sudah, Ya. sudah. Oke, jadi kalau kita lihat building an effective research model and mastering manuscript communication for impactful publication. Ya, ini adalah bagaimana yang pertama kali Anda membuat riset model atau theoretical framework yang akan Anda tulis menjadi sebuah penelitian. Itu adalah yang penting. Jadi di jurnal itu intinya ada dua. Kalau Anda riset modelnya sudah bagus, kemudian how to communicate. Ya, bagaimana mengkomunikasikannya supaya itu jadi impactful publication, menjadi menarik. Orang reviewer itu baca sangat menarik di situ. Itu harus dilakukan. Kemudian kita akan praktek ya, kalau kita yang lalu, ini saya sarikan yang lalu. Nanti kalau di sini di akhir pertanyaan Anda tanya itu bisa kita balik ke yang pertama saya sudah siapkan juga. Jadi stressing topiknya pada kali ini yang pertama adalah Anda membuat successful research model ya. Bagaimana membuat riset model nanti kita akan praktekkan dan mungkin Anda ada pertanyaan-pertanyaan kita akan lakukan. Yang pertama itu. Ya, jadi best practice. Ya, perspective of course setelah crafting riset model Anda lihat sebetulnya ini adalah pemantapan ya. Kita praktek untuk membuat sebuah riset model, kemudian langsung desain efektif questionnaire. Baru yang terakhir how to communicate in the manuscript fruitfully. Ya. Jadi kalau kita lihat, kalau Anda membuat proposal, Bapak Ibu membuat proposal, kemudian setelah membuat proposal, kemudian membuat kuesioner, segalanya itu membuat proposal itu cukup lama ya. Ya. Sehingga yang saya lakukan, saya konsultasi dengan my professor, itu di sana, kita hanya begitu saya riset model, ya saya katakan riset model atau riset framework itu di ACC oleh profesor, dan saya utarakan bahwa ini adalah kontribusinya semacam ini, langsung saya buat kuesioner. Ya kuesioner langsung kita sebar. Kuesioner kapital dan pada saat ini banyak alat-alat untuk menyebar. Anda lewat grup-grup segalanya banyak ya, ke grup WA atau Anda lewat email dan lain sebagainya, teman-teman Anda bisa membantu dan itu cepat. Kemudian kalau itu analisis, setelah itu baru kita tulis. Praktiknya semacam itu. Jadi setelah itu terus bagaimana mendesain sebuah kuesioner. Setiap kuesioner ini dari pengalaman kami, kalau orang-orang Indonesia biasanya kan males juga mikir ya. Mereka tetap yang sekiranya kuesioner itu adalah padat ya. Ya tidak usah panjang lebar dan sebagainya, mudah dipahami karena mereka hanya akan menyentang skala 1 sampai 7 misalnya atau 1 sampai 5. Di sini yang kita lakukan semacam itu sehingga pengumpulan itu cepat. Kemudian yang selanjutnya juga ketika riset model dalam kuesioner tersebut kita akan cadangi beberapa question, beberapa variabel yang mungkin bisa kita lakukan. Kita lakukan suatu saat
kita pecah menjadi 2 artikel yang itu yang kita lakukan gitu. Jadi kalau saya membuat sebuah sekali collect data, itu saya cadangi beberapa variabel yang mana nanti kita pecah menjadi 2 artikel. Dalam satu kali collect data kita bisa menulis dua jurnal. Itu yang kita lakukan semacam itu. Oke, lanjut kita coba refresh untuk yang lalu, bahwasanya di situ Bapak Ibu semuanya untuk mencari hal yang bagus, saya katakan bahwasanya Anda semua akan menganalisis fenomena. Jadi istilahnya di sekitar Bapak Ibu semuanya itu banyak fenomena yang menarik ya. Entah ketika Anda berjalan-jalan, Anda berkumpul dengan teman-teman Anda, ketika Anda belajar semacam ini, ya itu semuanya bisa diadopsi menjadi sebuah tema yang cukup menarik. Langkah yang kedua, setelah melihat fenomena itu, Anda akan membaca sebuah jurnal yang kaitan dengan topik yang Anda inginkan tadi, interest ya. Setelah Anda baca tersebut, baru kemudian, jadi termasuk ini, ketika membaca jurnal yang sesuai dengan tema tersebut, kalau profesor saya tidak terus kemudian kita banyak baca jurnal dulu, tidak. Ya, kita tetap baca jurnal, tapi ada salah satu yang selected paper atau yang disebut dengan key paper. Ya, paper kunci itu yang utama. Nah, itu. Dari fenomena berlanjut ke jurnal key paper. Yang ketiga adalah develop your imagination to build research model. Jadi kemudian Anda akan membuat riset model dengan mengembangkan imajinasi yang Anda imajinasikan semacam itu ya. Kemudian setelah itu prepare the story of the research model. Ini adalah how to communicate. Oke. Sampai di sini. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu. Ya. Lanjut. Sudah ada pertanyaan sampai sini. Saya Ya, Pak silakan. Ali, sama-sama Ali nih. Ya. Oh iya, sama-sama Pak Limron ya. Salam kenal Pak Ali. Yang salam kenal juga. Oke. Tadi yang menarik itu ini ya, eh, kata kunci jumlah yang dicari ya. Karena saya ini kan tak pahit di S3 saya itu kemarin suruh nyari jumlah kan uang dan sebagainya. Padahal saya ngangkatnya kan di fenomena brand ya. Nah ini yang saya tanyakan ke Pak Ali Mursid ya. Kata kunci jurnal ini kita nyarinya apakah di jurnal yang misalnya kalau kita bicara brand nanti khususnya bahas jurnal tentang brand atau bisa seperti apa. Jadi ada tips tersendiri atau enggak supaya kata kunci yang kita temukan itu bisa membantu referensi kita untuk lebih menghubungkan dengan fenomena tadi itu yang pertama. Yang kedua, idealnya untuk menentukan jurnal sebagai kata kunci itu harus ada berapa gitu ya, harus ada berapa sampai pemenuhan seperti apa. Sementara itu Pak Ali, terima kasih. Ya, oke. Ya, langsung ya. Ini berarti kita nanti bisa intensif kalau semacam ini. Jadi yang pertama, tadi Mas Ali Imron sudah you have determined your research interest dengan brand kan? Ya. Ya, Ketika sudah interest dengan brand, cari berkaitan jurnal. Kalau jurnal, saya biasanya selalu masuk di jurnal-jurnal yang baru. Kira-kira para intelektual yang ada di dunia itu berbicara masalah brand itu tentang apa? Nah, tentunya kalau kita lihat di 2024 ini, mereka berbicara tentang apa? Tentang masalah brand gitu ya. Itu yang kita lihat semacam itu. Kemudian kita akan pilih jurnal tersebut ya. Kita menjadi sebuah key paper atau jurnal kunci.
Saya contohkan ini saya jadi stop share dulu. Saya masuk misalnya di jurnal ya. Saya stop share dulu. Misalnya masuk di Emerald ya. Atau di Sains Direct, saya pikir eh, baru S3 ya. Iya, tinggal ini mau uji kelayakan tak doanya Oh iya, di mana? di Unsud. Oh iya, iya, iya. Saya malah publikasinya belum belum kemarin masukkan di Kurdi Studies discontinue tuh Pak Ali. Oh iya, iya. Jangan, ya ya mesti kalau kita lihat yang discontinue, makanya saya sebetulnya tahu jurnal-jurnal yang pada membayar tuh saya pulang ke Indonesia yang lain loh kok pada kan yang sementara ada profesor saya itu publikasinya 100 lebih aja tidak ada yang bayar gitu kan. Nah, di situ tapi Hmm, memang prosesnya memang lama. ya cukup lama. Tapi yang cukup lama itu Hmm, kalau saya sediakan dengan suplai artikel beberapa. Jadi kita tidak begitu nunggu-nunggu gitu ya. Misalnya kita tadi bicara masalah brand ya. Brand apa? iya, Ya brand gitu aja dulu ya. iya. Saya Nah, brandnya yang ada katanya sama UKM. ya itu masalah itu ya. Coba kita lihat yang misalnya yang 6 bulan atau yang 12 bulan ya yang terakhir. Atau kita yang ini yang misalnya dua. Atau Nah, nyarinya yang 1 tahun yang lalu gitu. saya cenderung yang sekarang pada saat ini. Oh, saat ini yang Ya, 2024. 2024. Kita Hmm. lihat ini di antara ini yang cocok yang mana gitu kan. Nah, ini mereka bicara ada brand ekuitas, ada love, brand love dan lain sebagainya. Nah, di sini baru Anda baca, Anda tentukan salah satu ya, salah satu yang apa itu yang menurut Anda sesuai dengan yang Anda inginkan gitu kan. Tapi yang jelas kalau kita bicara di sini tentang misalnya misalnya ini bicara shopping destination brand equity ya. Ya ini kalau kita melihat pada saat ini misalnya di Tourism Review ya, ini Tourism Review jurnal Q1, saya pernah masuk sekali ini disebut. Nah salah satunya semacam ini. Nah, kita lihat Hmm. brand equity, ya kita lihat kalau misalnya kita bisa download secara keseluruhan, itu berarti yang baru tren adalah eh, masalah-masalah yang semacam ini tentang brand. Ya. Kemudian kalau Kalau saya tarik ke ini brand ke unit analisisnya brand yang ada di branding di UKM misalnya, itu tinggal kita nambahkan smashnya gitu ya. ya Kak, gini, Smash itu kalau yang namanya objek, jadi yang namanya di sini theoretical contribution hmm, berkaitan dengan apa itu dengan objek itu cenderung tidak ada masalah. Misal, jadi dalam artian misalnya Anda masuk ke UKM, kemudian Anda masuk ke misalnya perusahaan atau masuk ke konsumen, itu tidak ada masalah. Tapi the most important thing that you can build a good research model atau model tersebut baru. Begitu. Jadi atau saya ya, lanjutkan dulu oke, oke. apa itu Tetap presentasi saya ya. konsennya di Ya, brandnya ya. ya. Ada Hmm, beberapa ya. tulisan saya tentang brand. Kalau kita lihat misalnya salah Hmm, satunya itu saya biasanya semacam itu. Atau di jurnal, saya biasanya masuk di Journal of Marketing. Kalau saya seorang marketing. Kemudian di tourism management. Atau jurnal dengan bisa kaitan dengan brand ya, jurnal product and brand management di situ. Nah, di situ mereka kalau di tema-tema yang baru pada saat ini apa, kita adopsi dari situ. Cara apa itu cara apa itu memilihnya ada semacam itu. Misalnya saya lihat di Scopus saya ada yang sekitar brand atau tidak saya akan lihatkan coba kita share dulu. Itu dulu saya juga berangkatnya dari situ. Misalnya
Ya, kelihatan. Kelihatan tidak? Sudah, Kelihatan. sudah kelihatan ya. Coba saya pernah nulis Ya, brand atau ya. enggak. Customer. Oh, belum. Kebetulan yang saat ini yang tertulis tentang brand love dan lain sebagainya, mungkin saya bisa eh, carikan sedikit, walaupun ini masih OTW ya. Ini masih OTW Hmm, untuk kan ya, saya buka nggak apa-apa. Santai aja kita ya. Yang lainnya nanti kita bisa ya. ketemu, kita explore ya. Yang lainnya ya, yang ini kita explore ya. Ntar saya baru menulis tentang halal brand ini ya. Wah, menarik nih. Kalau Ya. brand. Nah, ini baru direvisi yang pertama nih, besok itu mau saya kirim di apa itu Journal of Hmm. Islamic Marketing. Ya, saya coba buka. Ya, brand ini. Nah, ini kan kebetulan brand pas dengan brandnya ini ya. Oke, ini saya udah kelihatan. Kelihatan. Nah, ini yang saya maksud dengan riset model itu. Hmm, Ya, jadi ya. waktu itu eh, saya melihat brand logo ya, dengan pengaruh logo. Nah, dari logo tersebut kemudian apa itu saya melihat pengaruh efek dari logo itu sampai mana ketika apa itu orang melihat logo. Dan itu berkaitan waktu itu pas tren-trennya ya, saat ini juga masih yang trennya sertifikasi halal. Nah, saya terus kemudian ketemu dengan apa itu beberapa key paper ya. Di situ kemudian saya kaitkan dengan brand love, halal brand trust, di situ ada self brand connection dan halal brand commitment. Ini sudah lolos di screening pertama di Jurnal Islamic Marketing. Ya, masih hangat ini cerita nih. Ya, Nah, ini sesaat ini. apa? Tak tahu. Itu. Anda bisa lihat biasanya saya nampilkan semacam ini. Ya, ini yang saya tampilkan nanti. Ya, nanti saya akan lihatkan juga apa itu tulisan. Nah, nah, ini kan kita display ya. Kita display di dalam artikel tuh biasanya di dalam jurnal. Jurnal entah Sains Direct, Emirat, dan lain sebagainya, itu yang nanya figur dan gambar itu dipisah semacam ini. Jadi tidak dijadikan di dalam satu artikel caranya menulis nanti. Ya, ini yang semacam ini. Kemudian setelah dalam ini biasanya saya tampilkan ya. Biasanya kalau dengan analisis statistik yang sudah detail tuh apa itu mereka tidak banyak. Kalau banyak di sini saya juga repot nanti itu kan. Mereka apa itu di sini saya bicara dengan Kronba alfanya dari masing-masing apa itu item skillnya, brand love, brand trust, self brand connection, brand commitment dan lain sebagainya. Kemudian kita bicara socio-demographic profile yang ini bisa kita standarkan aja. Ya, masalah education level, monthly income, frequency of tourist visit. Ini kebetulan berkaitan dengan sertifikasi halal atau produk, tapi ketika seorang baru bepergian, traveler. Kemudian kita ada CFA dengan menggunakan SEM di situ. Ini kita ada ya, ada AV, komposit dan lain sebagainya terpenuhi. Ininya juga kita terpenuhi. Beberapa correlation metric dengan Cornell Lakers. Kemudian hasilnya adalah semacam ini. Nih, ini yang kita lakukan. Terus sudah ya, kita lanjut ya dengan apa tulisannya semacam apa? Apa? Kita stop sharing dulu. Kita lihat tulisan saya seperti apa. Nih yang apa itu berkaitan dengan yang tadi ya. Saya bocorkan sedikit untuk ini
Ya, gini baru reference ya. Oke. R1 ya. Ini saya kasih nama R1 karena ini biasanya setelah mayor revision pengalaman saya nanti kalau sudah dilakukan untuk apa itu revisi, selama kita revisinya serius dengan pertanyaan-pertanyaan reviewer itu juga apa itu berikutnya akan tembus Jawa semacam ini. Ini saya mencoba dengan judul yang semacam ini. Let the Halal Brand logo show Muslim travelers brand commitment. Ya. Nah, ini saya lakukan semacam ini. Kemudian abstrak, ini yang saya ini permintaan reviewer buat tapi memang diri-diri nanti ya, tapi itu don't worry. Itu anggap aja bahwanya itu simple, nanti ada proses-proses selanjutnya. Di introduction, ya di introduction saya selalu memberikan hal yang data baru. Ini Global Muslim Travel Index 2023. Karena kita nulisnya di 2004, ini saya tambah apa itu bahwasanya ini akan menjadi sebuah menarik. Jadi berikutnya adalah how to communicate in introduction. Nah, ini yang saya ajarkan dari webinar series itu step by step ya. Ini ya kemudian ini riset gap-nya dan lain sebagainya di situ. Yang ini yang kita lakukan adalah semacam itu. Jadi termasuk tadi ya nulis gambar dan lain sebagainya itu kita insert di sini. Misalnya tadi gambar-gambar figur and tabel di situ. Nah, itu di sini saya memberikan insert ini ya. Ya, ini adalah yang diajarkan para profesor saya di sini semacam ini ketika saya belajar di Taiwan ya. Ini rata-rata dipisahkan, kemudian sampai yang terakhir ya 1, 2, 3 yang ini step by step kita akan apa itu ajarnya dalam webinar seri selanjutnya sehingga menjadi sebuah artikel ya. Itu yang kita lakukan dan rata-rata juga saya mensitasi jurnal ini produk, brand and management dan lain sebagainya. Rata-rata yang saya ambil jurnal-jurnalnya adalah jurnal memang yang bagus ini. Apa itu yang jurnal-jurnal tersebut jurnal yang cukup bagus dan reputable yang kita citasi. Begitu Mas Ali, sementara semacam itu. Iya, Kita lanjut terima dulu ya. kasih. Ada Nah, pencerahan kita lanjut. baru lagi. Ya, ya, Hmm, ya, ya. ya, oke, kita lanjut dulu nanti dengan yang lain. Oke, tadi sedikit banyak tadi kita sudah real apa yang baru kita lakukan, tapi kita lanjut untuk dari awal ya. Siapa tahu Bapak Ibu yang lainnya juga bertanya, nggak masalah, ketika harus bertanya dengan yang dari awal misalnya. Ya, oke tadi sudah itu kita coba. Ya, jadi kita praktek membuat riset model. Ya, jadi best practice building a good research model. Sebetulnya ada 2 simple approach saja yang lebih apa itu yang kita lakukan ya. Di situ misalnya eh, yang satu adalah determine your research interest. Anda itu punya passion, punya keinginan riset interest Anda apa? Itu tentukan aja. Nah, kebetulan saya di perilaku konsumen, terus kemudian saya tertarik ya dengan berbagai macam yang perusahaan-perusahaan pertama yang lalu saya bicara tentang customer participation. Itu apa itu di Journal of Air European Tourism Management. Kemudian berikutnya saya kaitkan dengan apa itu halal tourism misalnya. Karena di situ saya lihat pemainnya di situ kok masih sedikit sehingga saya bisa masuk rata-rata apa itu bisa masuk. Jadi di jurnal marketing itu tulisan saya sudah beberapa di situ. Ya, masuk di situ nampaknya ya sering sekali saya. Mungkin setahun bisa 2 kali, ada 1 kali gitu. Biasanya ke situ. Nah, itu saya tentukan. Termasuk makanya cari trending topik itu yang pada saat ini ketika Anda melihat riset interest Anda, lihat. Saya sering buka-buka jurnal yang di FT 50. Nah, nanti kita kita demonstrasikan juga. Saya masuk mendapat ide-ide yang dari situ. Ya. Katakanlah ini sudah menjadi riset interest kita. Ya. Pertama kali bahwasanya oh, sekarang pada saat ini kok kita bicaranya sudah bicara masalah artificial intelligence. Ternyata ini UMKM juga. UMKM ternyata sudah mulai pakai chatbot service ya gitu. Akhirnya saya coba melihat semacam itu.
kita lakukan. AI chatbot service, saya coba browsing berkan semacam itu. Kemudian setelah itu saya select the key paper focusing on the topic. Ya, silakan 1, 2, atau 3, nggak usah banyak-banyak. Ini saya sudah seleksi apa itu key papernya. Yang satu key paper semacam ini, ya, ini saya tampilkan. Nanti kalau Anda minta itu kita ada jurnal atau kita tampil apa itu kita kasihkan nggak apa-apa, jurnal key paper. Itu judulnya adalah The Impact of Artificial Intelligence Stimuli on Customer Engagement and Value Co-Creation, The Moderating of Customer Ability Readiness. Nah, sebetulnya dari ketika kita bicara riset interest kita AI, terus saya baca tadi seperti tadi, jurnal-jurnal yang 2003, ya. Waktu itu kita buat apa itu di 2003, yang sampai sekarang masih kita berlangsung kita tulis ya. Di awalnya kita membuatnya di 2003 dan nanti tentunya ketika saya membuat dalam introduction dan lain sebagainya kita akan mensitasi yang 2004. Jadi coro-corokan itu kehilangan hangat kan. Gorengannya atau apa itu jadi makanan kita itu jadi hangat itu ya. Begitu, bicaranya tentang artificial intelligence, stimuli tentang customer engagement, value creation. Kita lihat, ini ada pakai teori stimulus organism response. Ada perceived interactivity, perceived personalization, ada customer engagement, ada value creation. Nah, dari sinilah kita akan mengembangkan imagination. Saya zaman ketika awal itu ketemu dengan profesor semester 1, semesternya itu ya juga bingung. Dia bilang kayak gitu, develop your imagination. Nah, tapi sekarang pada saat ini, saya bisa cari kemana skala fenomena, saya muncul misalnya ide. Saya baca Bujar, muncul ide yang apa itu, bisa saya mendevelop sebuah riset model yang laku untuk publish in the reputable journal. Oke, lihat KPP yang pertama itu. Kemudian kita lihat key paper yang kedua. Ya, paper, ya, apa itu ternyata ada, Happy Day. Examining the role of AI power voice assistant as a positive technology in the formation of brand loyalty. Ternyata ini ada juga yang berkaitan dengan AI tadi, yang berkaitan dengan brand loyalty. Di sini ada flow, ada happiness. Ya, tadi di sini kan yang pertama kita bicara ada engagement. Ya, di sini ada apa itu flow and happiness misalnya di variabel mediasinya. Kita lihat semacam itu. Kemudian lanjut misalnya dengan ini ya, yang ketiga agak ruwet ini, ada value, ada chatbot avoidance, ada anytime any place connectivity, ada information association, visibility, interactivity, dan lain sebagainya ke arah continuing intention. Di situ ada personalization, experience, dan lain sebagainya. Di sini kita lihat satu ya model yang semacam ini. Ada 2, kemudian model yang semacam ini, kemudian ada yang semacam ini. Ya. Kemudian saya akan mencoba ya. Riset model tidak mesti yang pertama mantep langsung. Jadi beberapa kali kita lakukan saya coba gambar. Boleh Anda pakai gambar visio atau boleh pakai tangan aja dimasuk di bunder-bunder di kertas, itu enggak masalah itu ya. Misalnya saya semacam ini saya coba. Saya coba yang AI service itu saya ini bahwasanya gambar-gambar yang semacam ini Anda yang terpenting itu adalah hubungan variabelnya adalah logik ya. Logik. Dan kemudian bisa jadi antara ini dan lain sebagainya itu belum dieksplor hubungan antar variabelnya. Ya, itu menjadi sebuah sumbangan yang baru. Kita coba lihat semacam ini. Saya lihat kayaknya ini yang ini saya lihat ini kan dari jurnal ini kan saya bisa ngambil yang namanya AI chatbot service itu kemungkinan juga dalam anytime, any place, kapan saja bisa connect kita. Ada juga information association, ada visibility-nya.
ada interactivity ya dengan chatbot tersebut. Kita coba. Saya coba ambil ini coba. Anda boleh ambil ini ya. Anytime. Puas kapanpun Anda bisa tanya ya. Terus kemudian interaktif di situ ya coba. Kemudian ketika dengan interaktif semacam itu kapan saja pun ya saya lihat ya saya berbicara dari teori marketing ada yang namanya marketing experience misalnya. Ya, ini saya coba masukkan customer experience bisa jadi itu menjadi pengalaman sendiri ketika berservis dengan chatbot. Engagement saya tuh juga masukkan, saya tadi yang coba dari sini ada ide engagement, di sini ada ide happiness, saya masukkan ke situ. Saya masukkan ke sini. Nah, kemudian di sini customer value co-creation. Nah, dari modifikasi yang semacam ini, ya itu yang kita lakukan. Setelah itu kita coba lagi, saya coba lagi dengan semacam ini misalnya. Coba oh ternyata ini juga, oh ini saya coba. Tadi saya coba kok apa itu experience-nya hilang. Saya coba ke happiness saja. Di sini saya kerucutkan ke sini engagement baru customer value co-creation. Ya, saya coba semacam itu. Nanti kita lihat bahwasannya terus kemudian yang terakhir adalah semacam ini. Ini yang sudah kita analisis. Saya mencoba juga mengadopsi yang namanya loyalty kita. Nah, di sini bicara value co-creation, ada ini value co-creation, ini bicara loyalty. Tapi semuanya variabel-variabel yang ada di sini, baik value creation, kemudian customer experiment, engagement, happiness, semuanya saya masukkan di dalam kuesioner in order that we can split into two manuscript. Itu yang saya lakukan. Oke, sampai di sini. Oke, saya buka pertanyaan nggak masalah. Untuk praktek yang semacam itu tadi, yang pertama adalah determine your passion atau your research interest. Yang kedua, cari jurnal kunci. 1 kalau cukup ya, 2, 3, tapi nggak usah banyak-banyak. Setelah itu, develop your imagination. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan. Sampai sini clear? Nggak ada pertanyaan, Bapak Ibu? Lanjut. Lanjutkan. Lanjutkan tidak ini? Lanjut, Atau ada Pak. lanjut aja, lanjut dulu. Lanjut dulu atau ada pertanyaan? Monggo Bapak Ibu yang punya pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja. Supaya kita bisa step by step ini. Saya harapkan semuanya nanti bisa membuat sebuah riset model. Nanti bisa tanyakan, walaupun Anda mungkin dari background yang lainnya. Silahkan. Oke, kalau belum ada, saya lanjut ya. Bahwasanya tadi saya katakan bahwasanya yang pertama adalah itu determine your research interest. Kemudian ada ini, saya ada customer engagement. Kemudian saya melihat sebuah loyalty, yang ini value co-creation. Nah, ini juga saya lihat ini ambilnya yang namanya chatbot itu ada anytime connectivity, saya ambil visibility, interactivity, saya lakukan. Terus split dari kuesioner tersebut itu jadinya adalah semacam ini. Ini yang sedang OTW, yang sedang kita tulis. Ya, oke. Setelah riset model itu sudah kita lakukan, berikutnya kita akan bicara tentang bagaimana mendesain the questionnaire. Ya. Jadi riset model sudah oke ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut dengan questionnaire. Bapak Ibu, kita lanjut dengan Ya, questionnaire Ya, ya. Pak. Silakan, Pak. ya, ya. Ya, kita Silakan. ya. Adopt the questionnaire from the key paper. Nanti key papernya akan saya tayangkan. Select the appropriate item for each questionnaire from the key paper.
Ya, jadi diseleksi yang mana item-itemnya dari situ. Kemudian modify the item of for each question to match with the research objeknya, disesuaikan dengan objeknya. Ya, ya I just not to use the inverse question. Itu rata-rata pengalaman kami ketika memberikan kuesioner kepada teman-teman kita di Indonesia itu dengan inversion mereka kadang-kadang kan males mikir kan. Ya, saya cenderung ke apa itu quest yang positif yang dalam artian tidak harus dibalik ya di situ. Ya. Saya cenderung ke semacam itu yang sebenarnya mereka karena take mereka butuh waktunya itu cepat dan lain sebagainya dalam kondisi yang semacam itu. Itu yang dilakukan. Ya. Oke, kalau lihat ini kita sampai kuesioner ya. Kita lihat kuesioner kita lihat di jurnal yang aslinya. Kita sudah siapkan jurnal yang aslinya. Ya, misalnya di sini. Kita lihat jurnal yang aslinya. Sudah kelihatan Bapak Ibu ya? Sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya. Nah, the impact of artificial intelligence stimuli on customer engagement and value co-creation, the moderating role of customer ability readiness. Saya mencari jurnal, biasanya kalau yang komplit itu lebih enak dianukan. Apa itu? Ditiru. Ya, kita ambil. Bapak Ibu kalau dengan kuesioner yang ada, itu Bapak Ibu meng-create kuesioner sendiri atau ambil dari kuesioner yang sebelumnya? Saya tanya. Ambil dari kuesioner sebelumnya atau meng-create kuesioner tersendiri? Ambil dari sebelumnya, dari penelitian sebelumnya. Sebelumnya. Jadi ambil sebelumnya ya. Oke. Jadi memang bahwasanya kita cenderung mengambil dari misalnya kita bicara value co-creation, customer engagement, kita cenderung ambil dari riset-riset terdahulu, di mana item-item kuesionernya itu sudah established, sudah teruji. Kita bicara service quality, kalau Anda tahu para suraman, dari para suraman itu eh, item-item tentang service quality itu sudah diuji. Entah di perusahaan manufaktur, service, dan lain sebagainya. Misalnya semacam itu, sehingga kita ngambil. Nah, disinilah kita tanggil, oh ternyata ada perceived interactivity ini yang semacam ini. Perceived personalization semacam ini, kita tinggal menerjemahkan apa-apa yang ada di sini, kemudian kita sesuaikan dengan objeknya. Ya, kita lihat yang lain lagi. Nah, itu misalnya perceived interactivity. Di sini ada. Ya, ada personalization. Kemudian ada customer engagement. Ya, saya ambil dari sini. List pertanyaannya. Sehingga meng-create kuesionernya itu lebih cepat. Ya, makanya tadi langkah value co-creation saya juga ambil dari sini. Value co-creation. Ya, customer ya misalnya value co-creation di sini. Ya. Nanti di jurnal key paper yang lain juga ada yang namanya misalnya yang tadi saya apa itu customer loyalty itu saya dari situ saya ambil. Itu yang kita lakukan ketika mendesain sebuah kuesioner. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sampai sini? Untuk Oke, ya saya, silakan. Silakan. saya ada lagi nih, Kak. Ya, nggak Kalau apa-apa. Ya, bicara ini semuanya ya, boleh, semuanya nggak apa masalah. Ya, nanti ilmunya dari Mas Ali Imron ya juga dibagi. ini bicara apa referensi kuesioner itu ya. Referensi kuesioner itu nanti tetap ini ya patokannya ada hubungannya dengan tadi yang di atas di key jurnal itu ya, yang di atas itu. Tadi yang disampaikan di awal, Oh ya, yang untuk kuesioner, ada ya question. referensinya. Ya, jadi iya, saya katakan Atau key malah ini paper. diperbaca lagi dengan turunan beberapa referensinya. Jadi yang saya katakan tadi key paper ya
key paper itu salah satunya kita untuk apa itu paper kunci. Itu misalnya kita melihat sebuah riset model ketika membangun riset model. Juga kalau misalnya di Hmm. situ ada kuesionernya bukan kayak ini, ya ini saya pikir ini kita ambil aja dari sini. Begitu. Ini kaitannya dengan key paper masih ada. Kaitannya dengan key paper. Kita ambil dari sini, kuesionernya dari sini misalnya. Termasuk tadi apa itu ada beberapa hal tadi yang saya tayangkan, misalnya ada interactivity, ada kemudian ada visibility, saya akan ambil yang dari jurnal yang lain, yang key paper yang kedua misalnya. Saya kalau value co-creation karena ini ada, saya ambil dari sini pertanyaan-pertanyaan sama ini, kemudian saya akan sesuaikannya dengan objek. Begitu. Perlu saya Se- tayangkan? Ya, silakan. Ada lagi paling seberapa ini etika ya, seberapa kita bisa memodifikasi dari kuesioner yang sudah jadi referensi kita gitu loh. Ya, oke. Ya, kuesioner nanti di dalam kuesioner itu di measurement, biasanya di method itu di measurement kan kita sebutkan bahwasanya kita mengambil dari measurement skill yang diciptakan siapa, sehingga tidak apa itu Ya, ya betul. di situ kan kita lakukan semacam itu, kita modifikasi dengan sesuaikan dengan objek yang ada yang kita teliti. Toh nanti kita tetap akan menguji reliabilitasnya, validitasnya, dan lain sebagainya di situ. Begitu, terus masih? Ya, berarti ukurannya tadi ya di measurement sama indikatornya mungkin ya, lebih ke Ya, situnya ya. ya, ini kita ambil aja. Jadi termasuk Hmm. nanti kan di dalam analisis kan kita akan bisa jadi ada delete item kan ya. Nah, itu biasanya saya sediakan Hmm. misalnya yang 5 gitu, dan 5, 5, 4 itu kan yang penting Tapi yang kalau yang novelty kan nggak bisa seperti ini kan, tetap kita kan menggunakan ini sendiri, berangkat dari apa istilahnya ya, kebaruan kita itu state of the art-nya seperti apa, bener nggak? ya, itu yang mana ya? Oh, Yang yang riset modelnya. kuesioner yang kebaruan, artinya kita membuat variabel baru yang di situ belum pernah ini ya, istilahnya belum pernah penelitinya belum belum ada, Belum ada. atau Betul. mungkin pengembangan misalnya Ya, pengembangan dari ya. variabel. Ya. Hmm. Kalau itu, kalau kita lihat jurnal-jurnal yang ada, itu menjadi sebuah tema riset tersendiri. Jadi kalau misalnya Hmm. ada pengukur ya, mengukur tentang variabel-variabel yang belum ya. Belum pernah ada di marketing, ada saya yang di disertasi saya tentang customer company identification itu 2000 Hmm. waktu itu 2014 mengukur. Mereka hanya menyuguhkan di dalam measurement scale of customer company identification. Bahwasanya kefanatisan terusan customer itu terhadap company atau tidak produk seperti kita fanatis dengan alumni kita ya. Alumni dengan apa itu kita belajar misalnya. Dia melakukan semacam itu isi Batakaya Einstein itu memodifikasi tentang customer company identification. Nah, itu ditayangkan kemudian dia memberikan item pertanyaan yang banyak kemudian diekstrak kan sehingga muncullah. Termasuk ini kalau kita bicara riset terdahulu, bicara perceived interactivity atau customer engagement tentunya ini ekstraknya banyak riset apa itu item-item pertanyaan kemudian diekstrak menjadi semacam ini. Kalau apa itu Anda mau meneliti tentang itu menjadi sebuah pena tersendiri yang mana bisa menjadi satu artikel. Misalnya penelitian tentang customer participation. Nggak berangkat dari service dominant logic. Itu di Pargo 2004. Itu kemudian Ji and Gong 2013 itu dia bicara tentang customer in-role behavior sama extra-role behavior. Yang namanya seorang customer itu bisa berpartisipasi. Memang itu sebagai partisipasi wajib, misalnya pesan dan lain sebagainya, tapi juga bisa extra role ya seperti dia itu helping yang lain gitu. Di situ dia merumuskan dengan berbagai macam item pertanyaan
akhirnya muncul yang kita termasuk saya ketika nulis tentang customer participation di tourism itu sambilnya dari Yi and Gong. Itu artikelnya khusus tentang measurement skill. Begitu. Jadi Oke, kalau yang jelas, sudah sangat jelas. ya Ya, oke, kalau yang ini kita ngambil aja. Kecuali memang Anda memang akan mengeksplor ini hari yang baru ini. Ya. ya kalau kalau ini kan replikasi aja ini kan hanya diambil betul. Ini kita ngambil aja. Dan rata-rata jurnal semacam itu. Rata-rata jurnal mereka akan mengambil untuk kuesioner dari item-item pertanyaan yang terdahulu karena dianggap itu sudah established. Ya, sudah established, materi jurnal dipublish dengan sudah disitasi sekian ribuan orang. Begitu. Nah, kalau itu ada yang baru, kita ambil yang baru. Kadang-kadang, ya termasuk ini, di tulisan saya yang terakhir tentang lifestyle, healthy, and sustainability, LOHAS, Lifestyle of Healthy and Sustainability, itu saya melihat ada sebuah riset apa itu item pertanyaan yang baru di sini. Jadi yang lalu eh, ada artikel dia mengukur tentang item skill tentang lifestyle of healthy and sustainability. Nah itu saya pikir, oh ini ada ukuran baru. Saya yakin bahwasanya ini mesti kalau yang ukuran baru, misalnya kita lihat di 2004 ada measurement skill baru. Kita pakai itu kemungkinan novelty besar karena masih riset-riset terdahulu belum pakai kan. Itu ternyata juga bisa tembus ya, bisa tembus yang semacam itu. Juga ada yang lalu tentang halal atribut ya, halal destination attribute yang mengukur itu. Saya ambil, saya modifikasi dengan model yang semacam ini, itu ternyata juga bisa tembus di jurnal Q1, Journal of International Tourism Cities. Begitu. Jadi sebetulnya praktek-praktek membuat sebuah riset model itu jurusnya berbagai macam. Tapi awalnya adalah semacam itu. Kita tentukan key paper, kita ambangkan semacam itu. Nanti eh, apa itu kita lama-kelamaan bahwasanya kontribusinya akan kelihatan. Dan setelah itu bagaimana cara mengkomunikasikan. Ya, begitu. Hmm, Silakan. Monggo, silakan please. Yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Diborong Mas Ali Imron ini nggak apa-apa kita sambil sering yang lainnya Bapak Ibu gimana? Clear ya? Ada yang belum jelas atau kan nggak apa-apa dari awal pun nggak masalah. Kita bervariasi. Ya, silahkan. Ada Bu Siti Mukaromah, bagaimana? ya Pak, Nah, gimana? Eh, clear nggak? ya Pak, jelas Pak. Nah, riset model Anda paham ya? Cara membuat riset model? Insya Allah Pak, nanti sambil latihan lagi. Iya, iya, enggak. Soalnya belum belum seperti mungkin yang lainnya sudah S3, saya belum, jadi masih belajar-belajar Bapak. Oh, kali ya, S2 nggak apa-apa. Dalam artian gini, Iya. ya di S2 semacam itu. Tadi yang saya katakan bahwasanya itu yang saya apa itu yang saya share seperti yang tadi itu yang pertama kalau yang bagi yang S2 terutama kita bicara di riset model tadi yang utama ya, ya gini jadi termasuk ini yang saya katakan misalnya tadi saya bisa contohkan misalnya coba apa itu kita bisa contohkan misalnya apa itu riset interest Anda apa misalnya coba kita bisa contohkan yang lain yang masih S2 Anda punya apa itu keinginan riset apa yang menjadi ketertarikan Anda? Ini ada Mbak Juwaria, ada Mbak Violita. Anda punya riset interest tentang apa? Misalnya, ya, Eh, ke arah sistem informasi, Prof. sistem informasi. Jinter informasinya misalnya apa? Eh, karena jurusan saya itu tentang ilmu perpustakaan dan informasi, sistem informasi ini kaitannya dengan eh,
penelusuran informasi, kemudian ya aplikasi yang digunakan di dalam sistem informasi di perpustakaan ya, seperti itulah. Ya, oke. Anda bicara di situ misalnya tentang sistem informasi atau misalnya kita berkaitan dengan tentang student ya. Bicara student attractiveness terhadap pelayanan yang ada di perpustakaan misalnya. Ya, Atau ya mungkin bisa. ya Anda langsung bicara tentang perpustakaan metaverse ya. Saya ada beberapa Ya, berkunjung kayak gitu di situ perpustakaannya sudah banyak digital. Begitu saya pencet gitu, wah dia langsung meresume apa itu buku-buku yang ada di situ. Nah, di situ bisa Anda teliti. Ada mesti setelah itu, oh saya kok tertarik dengan misalnya metaverse, tapi yang diterapkan ya di metaverse. perpustakaan. Itu karena metaverse apa? Itu ketika melihat metaverse semacam itu akan bicara kalau kita kaitkan dengan tadi bisa jadi yang namanya experience masuk, Bu. Ya, experience, Ya. enjoyment, engagement itu bisa masuk. Atau memorable ketika itu ternyata itu dengan metaverse itu saya teringang-yang, itu memorable experience. Itu cari jurnal yang semacam itu, kemudian Anda timbul attractiveness dan kemudian satisfaction atau loyalty bisa masuk di hal yang semacam itu. Nah, itu tentunya setelah Ibu mencari apa itu membuat apa itu sudah punya riset interest, lah itu kemudian ibu mencari jurnal yang berkaitan dengan itu, ya. Begitu ya, Bu. Iya, Prof. Ada. Selama ini kan pernah menulis di Sinta 2 saja, jadi Oh Scopus ya. ini belum. Oh, kalau sudah nulis di Jadi, Sinta 2 sudah cukup nggih, bagus. Untuk ke arah ya, sana mestinya lebih gampang ke arah Scopus. ya sambil belajar ini, nggih. Ya, Oke, kita sambil bisa memahami, nggih. bisa praktekkan. Yang pertama riset model. Berarti Ibu tadi tertarik dengan apa metaverse tadi ya? Atau yang Ya, apa itu? metaverse tadi. Sa- Metaverse. Nah, itu bisa bisa apa itu kemudian bisa kalau selama Ibu bisa apa itu tuh ada riset apa itu ada key paper tanya. Coba kita carikan sebentar ya. Coba bicara tentang metaverse. Kita pengennya praktek kok. Maksudnya di sini misalnya masuk di Science Direct saya share dulu. Ya, misalnya metaverse ya, Bu. First Ya, metaverse and student misalnya ya. ya bisa. Atau mungkin ya pakai teori customer juga nggak apa-apa. Misalnya customer memorable, memorable. Rindu. Nah, ini memang kita harus cari-cari di sini. Kalau sudah ketemu kuncinya nanti kita lihat. Nah, ini kan 2004. Kita bicara tentang ethical marketing experience tourism, exploration of customer fair misalnya. Nah, di situ ada peripheral metaverse with experience. Berarti experience masuk tuh, Bu. Nah, ini kita lihat termasuk jurnal. Bapak Ibu sering buka ini? Sering buka ini tidak? Belum sering, belum sering. Belum, Belum, Kakak. Mbak. Oh, berarti perlu diajari nggak? Perlu. Iya, Kakak, perlu. Perlu ya. Oke, kita mencarian ya. Salah satunya itu misalnya di Science Direct. Bapak Ibu sebetulnya bisa lihat. Ini saya cenderung bahwasanya ketika Bapak Ibu punya tema riset interest, itu masuknya mesti di yang baru. Kalau yang baru itu mesti masih anget. Dalam artian eh, the researchers, the scientists, atau the academician in the world itu mesti sering berbicara tentang itu. Makanya dulu saya pernah tanya Ben, ketika saya dipresentasikan itu kan salah satu editor jurnal tentang
tentang marketing industrial marketing itu dia dari Adelaide itu menyatakan saya ketika saya bicara tentang novelty, tanya tentang novelty, dia cuma bilangnya kayak gini, novelty, come to the reputable international conference gitu ya. Jadi kamu datang ke reputable international conference, tapi yang bagus teman-teman. Di sana di situ ada pakar-pakar yang itu apa yang sedang dibicarakan mereka di dalam presentasinya itu pasti novel. Ya bilang kayak begitu. Nah, sekarang saya juga terapkan di sini. Kalau Bapak Ibu lihat ya, ini langsung saya ketik tadi sign direct ya, sign direct kan, tinggal ketik sign direct kan. Itu cari yang semacam ini. Ini kalau yang bunder-bunder hijau ini Anda bisa download dengan gratis. Ya, customer expectation misalnya ethical marketing framework, experience of tourism, ya aspiration. Ini sebetulnya yang semacam ini Anda objeknya bisa ganti di perpustakaan dengan modifikasi beberapa variabel yang ada. Di sini ada informasi perihal metaverse, tinggal dibaca aja with experience. Nah, itu saya pikir misalnya di sementara saya itu datang ke perpustakaan, salah satu perguruan tinggi yang cukup bagus, itu jelas yang namanya student atau visitor ya, yang datang ke perpustakaan itu ada experience tersendiri. Kemudian ada apa itu attractiveness, ada juga love misalnya, ada juga memorable, yang unforgettable, memorable. Itu nanti ada. Kita lihat semacam itu kalau Bapak Ibu baca jurnal, tentunya variabel-variabelnya juga akan hal yang sifatnya baru. Kadang semacam itu. Ya, ini ada experience. Ini tinggal yang hijau-hijau, Ministry of Service Industries. Ya, ini yang apa itu bisa Anda download yang semacam ini. Ya, oke. Kalau riset interestnya adalah semacam itu. Oke, di riset model. Ada yang riset apa itu yang riset interestnya lain? Yang lain punya interest? Belum yang lainnya? Bapak, Jadi kalau terkait dengan, izin Bapak, kalau terkait dengan pengembangan pengetahuan atau secara kognitif dari satu topik kesehatan itu, apakah bisa dibuat seperti research model, Bapak? ya, riset model. Jadi gini, termasuk saya ya beberapa hal yang di apa itu perilaku konsumen misalnya kita kaitkan dengan kesehatan. Itu juga bisa ya. Dengan education itu bisa. Katakanlah misalnya yang namanya passion. Ada juga bicara tentang medical tourism misalnya. Ada patient satisfaction. Patient satisfaction yang menyebutkan kenapa? Oh, ternyata sekarang juga banyak yang namanya fasilitas-fasilitas yang mereka melakukan pendaftaran sehingga mereka menyebabkan puas. Itu bisa jadi. Itu katakanlah misalnya apa di situ? Passion ya. Iya, Ap- Bapak. Ya, misalnya pasien itu bisa Anda lihat ini bisa diadopsi dari atau misalnya loyalitas ya. Loyalitas ini bisa diadopsi dari konsumen yang kemudian Anda terapkan di kesehatan yang mana modelnya bisa dari sini misalnya. Oh, ternyata yang namanya dengan dokter tertentu atau fasilitas tertentu perlu trust. Ya, Anda bisa aplikasikan yang menyebabkan trust itu loyalty. Kemudian juga ya mungkin satisfaction dulu ya. Oke, bisa jadi image-nya. Nah, ini yang kita lakukan semacam itu. Ya, electronic customer relationship management. Nah, ini yang bisa kita lakukan semacam itu bisa kita kontekskan dengan kesehatan. Begitu. Atau kita coba ya berarti kita bicara di riset model dulu. Riset model nanti bisa dilakukan seperti apapun dengan tema-tema kesehatan, education, dan lain sebagainya. Tapi saya nampaknya perlu mengeksplorasi tentang webinar yang pertama
tentang riset-riset yang saya tulis awalnya seperti apa ya untuk bisa masuk misalnya. Saya coba share ke arah situ sebelum kita bicara tentang how to communicate. Nampaknya kita perlu dilandasi dengan model-model yang awal. Ya, ini hanya sharing ya. Ini saya masuk di Journal of Tourism Research, itu hanya saya bicara tentang ketika mahasiswa waktu dulu itu sering ke Bali, ke Lombok segalanya untuk piknik bareng-bareng ya. Coba akan saya teliti tentang itu. Nah, itu hanya saya meneliti itu, tapi kemudian kita melihat bahwasanya yang tadi saya katakan tentang customer participation. Waktu itu masih baru ini di 2000 dimasuk di Journal of European Journal itu 2019 itu. Waktu itu ini yang tulisan awal saya. Nah, itu saya melihat yang namanya customer participation ya. Makanya develop your imagination itu bisa sebelum baca jurnal bisa Anda juga bayang-bayangkan. Tapi yang jelas saya melihat bahwasanya yang namanya customer participation dulu ada, kemudian saya berangkat dari tulisan profesor saya ini. Jadi kos eh, apa itu profesor saya menulis tentang customer participation dibandingkan dengan customer satisfaction. Waktu itu tidak berpengaruh. Semua di sini ada social spot, ada lagi satu variabel lagi ya. Eh, apa pokoknya spot sama apa ya, socialization. Kemudian diarahkan ke customer participation, ke customer satisfaction. Kok bisa masuk di jurnal yang bagus. Nah, itu salah satunya. Kemudian how to communicate. Saya coba, dia bilang, coba ini tidak kan, coba kasih value. Ya. Saya mencoba mencari yang namanya value. Ya, kemudian saya menemukan ada functional value, ada emotional value. Mungkin akan menarik di sini. Nah, hanya fungsional dok kan, kalau yang emosional ternyata manusia atau customer itu punya value dan lain sebagainya di situ. Nah, ini saya coba hubungkan di sini. Nah, terus kemudian setelah itu saya coba ini kira-kira yang menyebabkan orang berpartisipasi dan lain sebagainya apa di situ. Nah, ini sudah ada beberapa penelitian tentang customer participation. Nah, kemudian saya menemukan secara psikologis di jurnal psikologis ada yang namanya teori The Big Five Personality. Itu ada 5 macam kepribadian. Saya lihat, customer yang pribadinya beda-beda bisa jadi secara logis. Nah, ini kemudian saya masukkan di sini menjadi model yang semacam ini. Kalau Bapak Ibu melihat semacam ini berkaitan dengan kesehatan tadi, kita bicara customer participation di dunia kesehatan, today's pada saat ini kita sering, termasuk kita melakukan misalnya pakai HP, online dan lain sebagainya, itu adalah part of customer participation. Misalnya ini patient participation. Ini bisa lakukan, Anda lakukan dengan apa itu yang namanya patient satisfaction misalnya. Tapi Anda modifikasi dengan yang lain misalnya. Di sini tidak value tidak semacam ini, tidak hanya kemudian replikasi, tapi mungkin yang menyebabkan customer participation misalnya ini facilities, ada misalnya kita pakai stimulus organism response misalnya. Di sini ada stimulasi apa yang menyebabkan customer participation facilities. Eh, Terus kemudian online apa service misalnya. Doktoral online service misalnya dokter itu menyebabkan mereka apa itu customer participation. Kemudian bisa jadi yang namanya value kita kasih yang namanya, atau mungkin kita ganti yang namanya customer experience di sini misalnya. Ini fasilitas dan lain-lain ke customer experience. Kemudian selain experience ada participation atau engagement tadi masukkan ke customer satisfaction. Itu bisa yang semacam itu kita modifikasi, tapi ada dasarnya. Jadi kalau sudah nulis di Sinta 2, saya pikir sudah mendasi dasar yang cukup bagus. Ini yang pertama kayak gitu. Saya mengembangkan riset modelnya semacam itu. This is my develop the imagination. When I develop the imagination, yang pertama semacam itu. Kemudian setelah itu saya berkembang, saya masih fokusnya pokoknya soalnya customer participation ya sekitar kita ungkrak ya. Saya otak-atik gitu aja. Terus berikutnya muncul di sini. Ya ini jurnal yang paling bagus. Ya, tourism review itu dari Emirat ya, Q1.
Saya masuk di sini, sebetulnya kalau kita bicara ini saya teorinya adalah dari customer loyalty. Tapi ketika saya bawa ke halal tourism atau halal tourism itu menjadi menarik bagi reviewer ternyata. Ya. Jadi saya coba dengan model yang semacam ini. Ini customer participation. Ketika saya ganti dengan umroh traveler participation, ya karena saya akan berbicara tentang apa itu umroh tadi, para yang saya berikan kuesioner. Saya kaitkan, ternyata di riset-riset terdahulu, customer participation itu hanya sampai customer satisfaction, seperti yang lalu. Ya, ya saya coba kaitkannya dengan loyalty, tapi di sini dalam konteks adalah religious tourism atau halal tourism sehingga saya bicara umroh travel royalty. Pemilihan kata di variabel di sini juga akan menarik menjadi sebuah eye catching yang menjadi reviewer tertarik atau dia. Nah, ini saya sama dengan perceived value. Kemudian di sini ada satisfaction. Ya, ini kan tidak terus kemudian modelnya tidak neko-neko kan. Coba ini saya coba yang namanya reward, yang namanya ternyata orang berpartisipan ketika ada reward. Nah, tadi misalnya dikaitkan dengan kesehatan dari ada yang ada ini bisa Anda modifikasi misalnya. Di sini yang namanya patient participation, ada satisfaction, ada loyalty. Ini kita di the big five di sini kita ganti misalnya di sini ada reward. Ini enjoyment in helping others, Anda ganti dengan yang lainnya. Ini saya hanya mau modifikasi, ternyata bisa masuk di jurnal semacam ini. Ini di riset model dari sharing our experience. Oke, sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan, disela nggak apa-apa. Lanjut. Sudah agak clear kayaknya? Sudah, Bapak. Ya sudah ya. Ya, Bapak. Ya, ini sudah berlanjut. Berarti Anda modifikasinya semacam itu. Oke, lanjut setelah itu. Nah, saya hanya modifikasi semacam ini kan. Ya, ini masuk. Nah, saya katakan tadi, ini saya masukkan di jurnal tourism review. Tadi, ketika saya membuat kuesioner, saya candangi dengan variabel-variabel yang lain 2 atau 3. Gitu. Akhirnya menjadi yang lain bisa. Ya. Kemudian bisa jadi ya. Saya juga ada yang itu yang saya apa itu saya jadikan tulisan yang lain ya. Kemudian nah ini yang saya katakan customer satisfaction and customer company identification ini adalah bagian dari disertasi saya ya yang bisa jadi 3 artikel waktu itu ya. Tapi lama-kelamaan bosan kalau 3 artikel, biasanya 2 cukup ya. Jadi saya lakukan, kemudian saya hanya merapikan semacam ini modelnya ya. Jadi saya mencoba ini saya hanya bicara di restoran ya, restoran. Dan kalau apa itu dulu kita ya rata-rata teman-teman yang ada di sini S3, wah itu harus risetnya se-Indonesia dan lain sebagainya. Ini saya bisa masuk yang namanya padahal saya hanya meneliti restoran di Semarang ya. Kenapa restoran di Semarang bisa masuk kayak gitu? Sekarang saya ada kesimpulan bahwasanya the most important thing after we build a research model itu adalah how to communicate. Bagaimana mengkomunikasikannya. Walaupun pada saat ini ketika seluruh Indonesia bisa dijangkau ya dengan online dan lain sebagainya, saya pikir saya sarankan juga kalau misalnya itu akan lebih bagus juga. Tapi misalnya nuansa lokal itu Anda angkat, kemudian Anda bisa mengkomunikasikan bagus, itu juga bisa menarik reviewer dan bisa publish ya di jurnal Q1 yang tidak berbayar juga. Ini yang saya lakukan. Saya hanya bicara apa itu dari customer company identification itu Bata Karya Ancient itu dia bicara tentang itu ada similarity yang secara personal psikologis sama dengan kita, hampir sama. Restoran itu sesuai dengan selera kita. Oh ternyata juga restoran itu punya distinctiveness.
Oh, kita masuk di situ cukup bangga, keren, beda. Juga prestis masuk di situ. Itu menyebabkan satisfaction dan menyebabkan customer company identification. Saya fanatis dengan restoran itu. Ke sana saja enak dan kemudian loyalty. Ini kan sederhana kan? Modelnya sederhana atau tidak, Bapak Ibu? Yang ini, Anda bicara satisfaction, loyalty, itu kan hal yang biasa kan? Begitu. Lihat biasa, tapi Biasa. Jadi ya ya saya yakin. terlihat biasa, cuman kayaknya spesifik ya. Ya, spesifik dan lain sebagainya. Nanti itu Bapak Ibu akan ketika membacanya di jurnal yang baru, itu tentunya akan apa itu tren. Itu masalahnya tetap akan menjadi tren yang second changing topic. Itu nanti ada variabel-variabel yang baru, itu tentunya akan menarik untuk dieksplor. Nanti kalau misalnya sudah semacam itu, apa itu bagaimana cara kita mengkomunikasikan. Tadi kita lihat yang pertama kita cerita the big customer participation dari the big five, kemudian saya bicara masih customer participation dengan loyalty kan, ini ada satisfaction juga kan tidak apa itu tidak jauh-jauh amat, tidak hanya itu saja kan. Terus kita bicara masih, tapi saya bicaranya tentang restoran, bicara customer service, layak halal restoran loyalty. Ya, di sini ternyata juga masuk. Terus ada lagi, lah ini di Journal of Islamic Marketing. Ini pecahan ya, pecahan dari sini kita masuk ke sini. Nah, sama toh, Bu, sama kan? Ini bisa muncul di 2 jurnal. Ini customer satisfaction, saya hanya memberikan apa? Trust di sini. Customer communication ini loyalty. Ya, hampir sama kan? Hampir sama ini Bapak Ibu? Hampir sama. Iya, Bapak, hampir Hampir sama. sama. Kenapa hampir sama? Ya, saya bisa masuk. Ini saya tinggal mengkomunikasikan. Misalnya cara ini adalah judulnya. Kalau ini kita lihat, yang judul di sini saya bicara antecedent of customer satisfaction and customer company identification dalam meningkatkan enhancing customer loyalty. Satu halal company identity perspektif. Nah, gayanya mengkomunikasikan. Yang ini saya gaya mengkomunikasikan halal company identity, halal restaurant industry, the role of customer satisfaction, trust customer company identification. Tidak jauh berbeda kan? Iya, 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 Bapak. simpel kan? Jadi Bapak izin Ya, untuk beberapa variabel itu boleh sama ya Bapak, tapi ada pembeda mungkin satu variabel seperti itu. variabel yang oh boleh. Maksudnya ketika apa itu artikel yang satu dengan yang lainnya. Iya. Iya, nggak masalah, nggak masalah. Saya pecah dua itu tentunya ada yang hampir sama, beda. Tapi cara mengkomunikasikan dari judul intro abstrak introduction harus beda. Begitu. Iya ya Bapak ya. Oke, makanya yang pertama nanti yang penting praktis membuat riset model dulu. Ya. Ini semacam ini ya. Sama atau hampir sama. Kemudian ini waktu dulu saya masih dengan sebetulnya kalau pada saat ini saya tidak pernah buat yang ruwet-ruwet kayak gini. Saya kadang-kadang dengan 4-5 variabel sudah cukup. Yang penting adalah mengkomunikasikan. Tidak mesti yang ruwet itu mesti kemudian menjadi hal yang bagus, tidak mesti. Kadang-kadang di SEM itu malah Anda untuk reach the model fit agak sulit, bisa jadi. Nah, ini saya masih ya bicara ini value co-creation customer loyalty. Ini travel agency di Indonesia. Ini saya mencoba yang ruwet-ruwet. Ya. Nah, ini brand Mas Ali. Ini saya brand punya saya. Tapi ini Anda lihat tadi kan masih bicaranya hampir sama tadi ya. Umroh travel participation sama umroh travel loyalty kan.
Di sini ada satisfaction kan, hampir sama kan? Iya, Pak. Iya, hampir sama. Cuman saya menekankan yang di sini ini value ini value. Sebenarnya kalau tadi ada functional value, ada emotional value, saya melihat ada di jurnal lain bicara masalah hedonik, itu masalah emosional. Ada ternyata ada unsur refreshment di situ. Ada juga price-nya ya, harganya yang kompetitif itu membuat mereka loyal di situ setelah mereka berpartisipasi. Kemudian kenapa mereka berpartisipasi? Saya coba ini mungkin image dari biro tournya bagus, service employee-nya kinerjanya menarik. Terus kemudian ada ini customize ya di situ ya, sesuai dengan keinginan. Kalau kita lihat di sini service brand image dan lain sebagainya, kita lihat dengan yang umroh travel tadi. Nah, ini kan hampir sama. Ya enggak? Ini pecahannya ini. Pecahannya ini, satu saya munculkan di jurnal Q1, yang kedua kita jurnalkan di jurnal Q2. Itu. Penak enggak? Nah, jadi satu itu bisa jadi dua. Dibungkus jadi dua kan. Itu. Terus, ini enggak usah yang ruwet-ruwet ya. Terus ini ada lagi. Ah, saya katakan tadi ada halal destination attribute. Saya membaca sebuah jurnal, ternyata dia tentang mengekstrak tentang measurement scale, tentang halal destination attribute di situ. Nah, itu saya ambil. Saya katakan bahwasanya kalau ini yang mengukur aja masih sekitar tahun 2020 misalnya, itu tentunya masih baru dan mungkin jarang orang pakai. Nah, ini saya coba pakai di sini, ternyata laku di Journal International of Tourism City. Ini di Emerald juga. Saya dengan modelnya yang saya modifikasi dengan semacam ini. Nah, ini masih bicara value nih, Mbak. Saya bicara functional value, emotional value, revisit intention. Karena di tour ada destination attractiveness. Ternyata ini membuat attractiveness. Tadi misalnya perpustakaan Anda bilang yang namanya apa, facilities, apa tadi metaverse, dengan itu ternyata membuat pengunjung attractiveness. Kaitkan dengan itu Anda ternyata nanti value-nya Anda ambil dari yang lain di atas. Baru kemudian ada recommendation to visit atau revisit intention misalnya di situ. Atau di sini menimbulkan experience, engagement tadi bisa dimasukkan. Sebetulnya di otak-atik kayak begitu, itu bisa. Terus kemudian salah satunya juga saya memberikan, ya ini sudah mulai berkembang ini cara nulisnya, saya gambar, itu saya kasih semacam ini supaya lebih eye-catching, orang ngerti kontribusi atau novelty atau yang ini. Oh, ini bicara dari teori itu bicara tentang attribute. Oh, ini visitor evaluation, ini bicara perceived value. Baru ini bicara behavior responnya semacam ini. Ya, ini yang kita lakukan semacam ini. Oke, pertanyaan lagi ada dari sini. Clear? Untuk membuat riset model. Halo, halo. Insya Allah, Bapak. Insya Allah. Paham ya? Dicoba. Dicoba. Ya, Mau dicoba? Mau dicoba? Di- Dicoba kita pengembangkan imajinasinya dengan ini lagi saya lihat yang lain lagi. Ini sudah kita coba lain lagi. Nah, ini sebetulnya kembangan dari tadi. Anda lihat revisit intention kan? Functional value halal design attribute ya ini. Akal-akalan saya kayak gitu. Ini padahal hanya Islamic belief and Islamic practice. Saya coba tambahkan itu. Kali sebetulnya kan saya kembangkan dari ini. Yang ini saya masukkan di Journal of International Cities ya Q1 di situ. Ini kan sama. Nah, di sini saya coba. Ini functional value, emotional value, representation sama. Ini ada attractiveness sama tadi. Nah, ini saya tambah attribute Islamic belief, Islamic practice ternyata masuk. Masuk juga. Saya judulkan kayak begini. Wah, ada the role of halal dan perceived value.
revision from the basic foundation, padahal ya intinya adalah Islamic practice dan Islamic belief gitu. Ini bisa kita lakukan. Nah, ternyata semacam itu. Terus yang terakhir, yang apa ini? Yang baru terbit. Yang baru terbit juga ini model saya cuma semacam ini. Ini sudah banyak. Tapi saya kaitkan dengan religiosity tadi, Islamic religiosity yang gitu karena di Islamic marketing. Jadi di situ itu saya melihat ukuran baru tadi lifestyle of healthy and sustainability yang disebut LOHAS. Ternyata ini masih tren waktu itu. Ya ukurannya ya saya ini masih tren. Anda bicara lifestyle of healthy and sustainability. Tapi ternyata saya kaitkan dengan ketika orang ini begini. Berangkatnya saya dari fenomena. Anda apa itu ingat COVID kan? Ingat COVID-19? Ya, Ingat? Bapak. Ya, Ya, ingat COVID-19. Waktu itu pada COVID-19 itu saya melihat beberapa ya banyak kita itu mulai bergaya hidup sehat. Ada yang bersepeda, kemudian ada yang apa itu ya olahraga kan, pokoknya olahraga yang ada di rumah dan lain sebagainya, termasuk bersepeda yang ada di situ. Saya akhirnya kaitkan dengan lifestyle of healthy and sustainability. Ya, kemudian dalam imajinasi saya ini biasanya yang namanya orang bergaya hidup sehat ya bisa menjadi bahagia. Tapi kayak saya masuk di jurnal Islamic marketing, saya kasih Muslim customer well-being, ternyata jadi menarik. Ini apa sih yang menyebabkan lifestyle healthy sustainability? Kemungkinan, saya baca jurnal di situ ada environment knowledge. Kemungkinan juga kita kaitkan dengan religiosity. Ternyata dengan model yang sederhana ini bisa nembus ini yang terbaru. Yang terbaru adalah semacam itu. Oke, kita praktek. Prakteknya sudah? Ada yang mau praktek? Lanjut. Ya, coba example yang ini. Nah, intention to donate. Saya berbicara di sini ketika saya bicara tentang donasi. Ya. Bicara tentang donasi, tentu Anda melihat yang namanya gempa bumi, misalnya. Juga ketika COVID-19 juga, waktu itu. Atau mungkin seorang yang sakit, Anda melihat yang namanya orang sakit, tidak bisa operasi, padahal dia miskin dan lain sebagainya. Nah, itu membuat orang untuk berkeinginan untuk mendonasikan. Saya coba kaitannya, donasi itu kalau kita trust ya biasanya. Nah, saya beri dengan customer trust. Kemudian saya lihat yang namanya donasi, itu ketika ada celebrity endorsement, entah itu pejabat, artis, ulama, dan lain sebagainya, memberikan endorse, orang percaya. Nah, tapi sebelum percaya biasanya orang engage dulu. Orang berempati dulu. Nah, itu bisa semacam ini. Ini kita bisa melihat. Ini bisa jadi dua model misalnya di sini. Bisa jadi dua artikel juga. Tapi di sini ada yang menarik adalah storytelling. Saya ada storytelling itu ketika dinarasikan ya. Nah, saya ini punya ide yang semacam itu saya kembangkan, promotion, ini customer psikologi, attitude, behavior, saya kembangkan dari sini. Ini jurnal yang aslinya adalah semacam jurnalnya hanya bertiga kayak begini aja bisa masuk di jurnal bagus. Ya, ini aja bisa di jurnal bagus, storytelling, customer engagement, donation performance. Jadi saya coba modifikasi dengan yang semacam ini. Nah, tentunya akan beda nanti kita tinggal mengkomunikasikan. Bisa jadi semacam ini. Ya, saya coba ini. Ini customer empathy saja, ini customer trust intended to donate. Bisa lebih sederhana kan? Ya, ini yang kita lakukan. Oke, sampai di sini. Ya, saya stop dulu. Saya pengen mendengar
Mbak-mbak sekalian. Bagaimana? Ya, pertanyaan silakan. Pertanyaan atau dianukan? Silakan. Ada yang mau mempraktekkan? Bisa sih. Ada yang mau mempraktekkan? Ya, ada yang mau praktek riset model atau tanya apa? Coba kita praktekkan. Nampaknya kita masih ke riset model, jadi belum mengkomunikasikan. Paham untuk menggambar sebuah riset model yang bagus? Paham Bapak Ibu? Paham? Insya Allah. Ya. Oke. Bu Juwaria paham ya Bu ya? Allah Pak, nanti Hanya ya ini lagi mencoba membuat kerangka. membuat kerangka. Sudah Anda gambar? Sudah ada variabelnya? Sudah ada variabelnya enggak Bu? Kita praktekkan di sini. Saya coba. Saya pakai. Belum. Masih ini Pak, masih mencari. Misalnya. Hmm. Saya coba juga kan apa tuh beri kita praktekkan misalnya. Ternyata kita masih sampai ke riset model. Ya, saya coba ya Bu. Bu Juwaria, Nggih. kita coba Ibu tentang apa ini? Saya biasanya saya gambar di Visio ini. Ibu bicara tentang apa? Atau yang pernah ditulis dulu apa? Kaitannya dengan itu atau kaitannya dengan kesehatan ya? Atau dengan apa? Misalnya dengan apa? Kita coba saya sesuai dengan imajinasi yang akan saya lakukan. Nanti bisa digunakan. Misalnya Ibu riset Yang pernah interestnya tentang ditulis apa? tentang manajemen museum. Manajemen museum yang variabelnya apa saja di situ? Peseter berarti ya? Iya, Kaitannya dengan sebentar. Kemarin itu kalau fokus penelitiannya kan kaitannya dengan bagaimana ya manajemen koleksi museumnya, Pak. Manajemen manajemen koleksi museum. koleksi. Koleksi ya museum. Terus dikaitkan dengan apa? Nah, kan. Kalau di situ berarti misalnya kita ada beberapa hal, misalnya ini yang membuat daya tarik museum ya. Saya kok dalam bayangan saya, Ibu bisa ambil dari teori stimulus organism response. Ya, nah, itu misalnya itu yang membuat daya tarik misalnya. Misalnya di sini ada attractiveness ya, berarti visitor ya. Visitor Daya Ibu. tarik Enggi. Ya. Attractiveness, ya, attractiveness ya, misalnya ini. Nah ini setelah itu mereka akan apa? Misalnya intention to visit atau recommendation, intention to recommend, Recommendation. Ya. intention to Terus. recommendation. Nah ini bisa Bu. Nah ini kira-kira yang membuat visitor attractiveness atau bisa ini masuk Bu tadi Bu. Misalnya Ibu bicara tentang visitor experience itu masuk di sini. Experience misalnya. Atau visitor engagement misalnya. Di antara ini. Ini nanti kita lihat yang bagus nanti baru disempurnakan. Ya. Nah, kira-kira yang membuat ini itu apa? Yang membuat mereka itu ada experience, attractiveness, engagement itu kira-kira apa Bu? Stimulusnya di sini Bu. Kira-kira yang menyebabkan orang pergi ke museum itu di situ apa? Yang menarik ada apa saja Bu? Apa Bu? Yang tahu Ibu. Tata kelola
koleksi museum, Apa? tata kelola koleksi museumnya Collection yang ya. Misalnya ya museum, collection. museum collection, museum collection atau collection, misalnya di sini. Di sini dilihat aja, misalnya Ibu di sini atau mungkin fasilitas. Ibu bicara tentang apa itu fasilitas ya, Fasilitas. fasilitas misalnya fasilitas. Ini cari aja di sini. Coba nanti disederhanakan. Atau mungkin termasuk pelayanan. Ya, service Ya, museum bisa. service bouquet. Atau kalau pakai online ya service ya. Service performance atau service quality misalnya. Service performance misalnya. Ya, bisa semacam ini, Bu. Tinggal nanti setelah Ibu cari apa itu jurnalnya, ya baru ini nanti ketemu fix-nya untuk cari jurnalnya. Jadi misalnya ini nggak usah, ini kok atraktif nih saya kurangan, saya cenderung ke ini ya udah nanti di dua kita sederhanakan aja. Misalnya semacam ini, ya intention to visit boleh atau customer satisfaction boleh. Ini kita cari yang semacam ini. Baru kita hubungkan tadi dengan anak panah ya Bu ya. Begitu? Ya, itu Ya, salah satunya bisa dipahami. bisa dipahami ya Bu ya. Bisa Ya, dipahami bisa. ini. Saya lihat bahwasanya kita juga bisa cari dengan jurnal tentang tadi ya. Kalau kita bicara tentang intention to visit misalnya, apa itu apa itu revisit misalnya intention. Ini bisa kalau yang perpustakaan bisa jadi destination itu Bu, hampir semacam yang ada di situ. Kita misalnya kita jadi contoh ya revisit intention ya Bu. Saya coba. Ini kan hampir seperti destination tapi kita kita carikan itu di Mount Semeru. Wah, ini investigating factor in intention to revisit Mount Semeru volcanic. Ini pakai teori plan of behavior, destination image. Nah, tadi bisa jadi ibu yang tadi modelnya menjadi museum image, ya, brand image of museum itu masuk di situ. Tapi ibu tinggal cari dari sini ya, yang bagus misalnya. Social responsibility, legitimacy, ada mungkin nggak pas. Linking travel behavior, tourism facing impact of travel channel and destination revisit. Nah, ini mungkin bisa, Bu. Ini kaitannya misalnya ini kita lihat yang ada di sini. Ini masih 2003, masih kan masih hangat juga. Dan ini kan bisa kita lihat, kita modifikasi dari sini kalau kita lihat ini ada riset modelnya, semoga ada. Biar lebih clear lah. Nih Bu, ini Ibu dari sini kan ini hanya bicara satisfaction sama sini. Cuman ini bicara socio-demographic profile. Ya. Nah, kita tadi yang tadi bisa kita modifikasi yang tadi. Misalnya yang tadi kita lihat revisit tadi apa saja Bu? Customer ya, visitor ya, visitor Visitor, ya visitor experience. ya, experience and revisit Experience. intention. Nah, nanti kita kontakkan di museum. Nah, Ibu lihat semacam ini bisa lihat kita juga yang place attachment media efek revision membuat revisal park. Nah, ini di park Ibu bisa ganti di museum kita ini open access ya. Coba kita lihat model ini. Nah, kan yang paling baru ini 2003 masih oke. Ibu lihat yang ada di sini. Nah, ini sampai H4, H5, 6, 7. Nah, modifikasi dari sini ternyata ada attachment Bu. Nah, tadi experience aja masukkan di sini attachment ganti brand. Ternyata ini satisfaction with attraction. Ada atraksinya Bu di museum. Ada atraksi Bu di museum. Atraksi pameran ada. Nah, ini kan bisa semacam ini. Amenities revitalization, revitalisasi, ada accessibility revitalization, satisfaction. Nah, ini diganti aja. Ini satisfaction atau attraction revitalization, tidak satisfaction, tapi attraction revitalization.
tadi itu menunjukkan customer experience atau customer baru kemudian revisit intention. Ini yang tadi saya gambarkan tadi itu Bapak Ibu modifikasi dulu yang mantep mana, tapi yang penting hubungan tersebut adalah logik. Itu yang saya maksud semacam itu. Oke, clear sampai sini Bu? Clear, clear. Oke, mencoba. Makasih. Oh, ya. Ya, oke, ada pencerahan. Oke, yang lain. Kita kasih kesempatan yang lain. Yang lain akan mencoba kita arahkan. Sudah, Pak? Sudah. Ya, itu. Jadi, dua hal tadi yang saya informasikan. Yang pertama adalah riset model. Kemudian yang kedua, yang terpenting adalah bagaimana cara mengkomunikasikan. Nah, di dalam praktek riset model, saya katakan tadi, satu adalah tentukan riset interest. Ya, kita lihat riset interest yang pertama saya contohkan adalah misalnya AI chatbot service, atau tadi bicara di museum, saya bicara tentang revisit intention aja di sekitar itu. Ya, Anda cari semacam itu. Kemudian select key paper focus on the topic. Ibu tadi Anda cari, misalnya di sini ada key paper 1 bicara masalah apa tentang revisit intention, misalnya tidak bisa di museum misalnya. Terus kemudian 2 kayak begini, kemudian Anda modifikasikan. Nah, ternyata kita lihat gambarnya menjadi semacam ini, customer expectation engagement. Tadi ada attachment, masukkan aja. Ya, ada happiness engagement, nanti yang mantap yang mana, kemudian menjadikan semacam ini yang bisa kita lakukan. Ini untuk membuat riset model. Jadi untuk riset model paham semuanya ya, Bapak Ibu ya? Sudah paham? Is there any question? Paham, Pak. Ya, Pak. Iya. Paham ya? Nanti dicoba sendiri ya. Itu nanti apa itu minta aja apa itu PPT-nya untuk dikirim yang pertama. Kemudian Pak. ya, yang pertama ya, tadi udah model langsung masuk ke kuesioner. Kuesioner tadi sudah saya contohkan atau bentar. Kuesioner munculnya bisa juga semacam ini. Saya juga memberikan kuesioner, misalnya ada kuesioner contoh kuesioner ya. Kita kasih contoh kuesioner satu. Nah, ini saya tayangkan misalnya kuesioner. Ini tinggal terjemahkan. Saya waktu itu ya. Kemudian kita bahasa Inggris. Waktu itu saya konsultasinya sama profesor pakai ini. Tinggal Anda terjemahkan ini yang buat kuesioner itu yang simpel-simpel saja. Kata pengantarnya simpel. Saya kemudian kuesionernya misalnya socio-demographic profilnya ada age, current itu jadi ya. Usia, apa itu jenis kelamin, status pernikahan dan lain sebagainya dilakukan semacam ini. Kemudian monthly income-nya berapa, ini pokoknya socio-demographic profile. Yang lainnya kita semacam ini. I have access to AI chatbot service, ini tinggal ini menerjemahkan. Saya tetap tak akan ambil di bahasa Inggris, saya modifikasikan karena nanti di dalam tulisan seperti yang saya tayangkan tadi, figure and tabel itu semacam ini sehingga saya tuliskan dalam bahasa Inggris. Ya. Kalau lihat bahasa Indonesianya adalah semacam ini. Nah, tuh misalnya di sini Bapak Ibu akan lihat itu kita semacam ini. Nah, ini saya dapat mengakses layanan, ini yang simpel-simpel di dalam penerjemahannya. Itu yang sedang kita buat termasuk di dalam apa itu komunikasinya. Nanti kita akan menulis ya selanjutnya itu kalau misalnya Anda sudah paham riset model, membuat riset model, maksudnya ada presentasi, oh riset model saya semacam ini ya, itu sebetulnya bisa kita konsultasikan. Jadi kalau berikutnya adalah konsultasi riset model atau penulisan langsung riset model yang baru kita buat. Tapi kuesionernya adalah semacam ini. Ya, simpel-simpel, nanti bisa kita potong. Atau ini jenis kelamin, usia, dan lain sebagainya. Ya, ini tentunya mereka juga tinggal mengetik satu sambungan. Ini belum kita masukkan di Google Form. Baru kemudian mereka memilih skala 1 sampai 7 atau 1 sampai 5.
Itu yang dilakukan supaya cepat. Biasanya riset model terbentuk, langsung kuesioner, sebar. Ketika Anda nyebar, itu Anda sambil menulis, ya, entah judul dan lain sebagainya, atau biasanya saya berawal dari method dulu. Kolek datanya bagaimana, kemudian apa itu kita tulis, ya. Sebelum resultnya kita yang tulis, yang bisa kita tulis, sambil kemudian kalau sudah jadi kita analisis, kita tulis. Jadi ada dua hal di dalam kesimpulan ini. Yang pertama adalah the research framework yang harus ada buat itu menarik, ya, mengandung theoretical yang baru, novel itu. Yang kedua adalah how to communicate, bagaimana mengkomunikasikan sehingga riset Anda itu bisa laku jual di dalam jurnal. Itu yang bisa saya informasikan. Ya, saya kembalikan kepada Mbak Nia. Kalau masih ada pertanyaan, kita akan jelaskan. Oke. Kami kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Wah, tidak terasa ini sudah di penghujung acara ya. Dari tadi kita banyak belajar ilmu-ilmu baru yang tentunya menambah wawasan kita dan juga sekaligus sedikit praktik dari Pak Ali Mursyid. Terima kasih banyak Pak atas waktunya dan pengetahuan yang sangat berharga yang di-share kepada kami. Gitu. Mungkin karena ini sudah waktu penutupan, barangkali nanti ada seperti yang Profesor Ali Mursyid katakan, barangkali nanti ada pertanyaan lainnya bisa menghubungi Pak Ali gitu ya. Kalau ini masih ada Hmm. satu atau dua nggak masalah, tapi kalau sudah tidak ada, ya kita akhiri. Oh iya, silakan Bapak Ibu, barangkali masih ada hal yang mau ditanyakan, bisa disampaikan saat ini. Ada Pak Ali, satu aja nih, satu Ya, pertanyaan. ya, satu aja Mas Ali. Ya, ini trennya sekarang kan pakai AI ya, AI. kecepatan AI untuk menulis jurnal internasional. Nah, ini menurut jenengan, apakah itu memang betul-betul ya efisien, lebih efektif membantu dalam penulisan, atau yang seperti yang akan jangan terjadi dilakukan itu lebih mana ya? Kalau kita memilih lebih preferen yang mana dari dua itu, Pak Ali? Oke, that's good. That's a good question ini ya. Dari AI, dari beberapa hal saya submit jurnal pada saat ini, mereka mesti ditanya, kalau jurnal reputable di situ dia, ini ditulis pakai AI atau tidak, gitu. Di situ. Itu. Nah, kebetulan punya saya ada juga yang mengatakan jika AI kasih di acknowledgement itu Anda kasih matur nuwun kan, terima kasih terhadap AI yang itu. Ya, Nah, saya karena kita biasa nulis ya dengan itu, justru kalau pakai AI kan kita jadi ide-ide kita kadang-kadang kan tidak kan ya. AI itu saya sudah mencoba beberapa hal termasuk untuk menjawab tadi. Saya yang ini yang revisi tadi ini saya jawabnya minta bantuan AI tapi di situ hanya sebagai alat diskusi ya. Ya. Itu saya saya pikir loh kok tak paraphrase kok ya bagus juga. Saya lihat bahasa Inggrisnya jadi itu. Jadi di situ Anda bisa gunakan, tapi tetap ya etika tetap kita jalankan. Satu misalnya kita punya judul, saya juga kayak begitu. Saya kasih please apa itu suggest the good title for this topic tak gitu. Saya sudah memberikan gitu dia kasih kayak gitu. Tapi itu tidak bisa kita lepas. Ya, kita tetap akan mengedit dan lain sebagainya supaya menarik. Anda pasrahkan totality apa itu dengan AI, sepertinya tidak akan menarik. Ya, kita AI hanya kita lakukan sebagai alat dialog, kita ambil beberapa, tapi arahnya dari kita. Memang saya belum pernah totally kemudian nulisnya itu dengan pakai AI totally belum pernah saya lakukan. Tapi memang beberapa hal saya lihat sudah cukup apa itu lumayan paraphrase-nya dan lain-lain bagus. Saya sering gunakan untuk semacam itu. Jadi termasuk
jurnal yang saya lakukan tadi sebetulnya langkahnya ketika setelah riset model sama question itu kuesioner, selanjutnya kan analisis data kita anggap sudah. Nah, itu yang akan kita lakukan bagaimana mengkomunikasikan di situ AI bisa kita sebagai kita partner diskusi dan kita bantuan. Dan memang membantu, Pak. Pakat. Tapi tidak Berarti lebih ke alat bantu ya? alat bantu, bukan nulisnya ya ini. Iya, soalnya sekarang tren workshopnya penulisan antek internasional dengan AI gitu loh. Seolah itu menjawab semua tadi tahapan-tahapan yang selama ini dilakukan dipotong dengan AI tadi itu loh. Nah, itu di jurnal itu sudah mulai ditanyakan semacam itu. Apakah ini ditulis dengan menggunakan AI? Itu di situ. Ada juga yang memblacklist bahkan. Nanti kalau itu ketahuan pakai AI, nama Anda masuk di jurnal itu ada semacam itu yang Wah, ketika saya itu di submit. jurnal apa Ya. itu yang jurnal jurnal mana yang sudah sampai seperti itu? Saya sering jurnal saya ini saya submitnya di Emerald ya. Ada beberapa di Oh, Emerald Emerald. nanya, ya Emerald ya? nanya. Hmm. Dan saya direct juga nanya, apakah tulisan ini ditulis dengan AI itu ditanyakan. Begitu kita harus Hmm. nyentang. Jadi saya tetap yang namanya kita lihat sebagai bantuan dan bahan diskusi selama etik itu kita tetap jaga gitu kan. Permasalahannya majority teman-teman di Indonesia itu tidak ya kita memberikan pelatihan dan lain sebagainya yang kita akan pelan-pelan jalurnya ditulis ke rata-rata. Lah iya, itu yang trennya sekarang kan gitu. Lah itu ya kita tidak pengen semacam itu, kita sebetulnya step-step ada yang kita lakukan tapi itu sangat membantu. Sangat membantu. Apalagi kalau kita bicara AI yang berlangganan ya. Itu referensinya bisa sampai 2024 kan. Bisa sampai sekarang. Kalau yang gratisan pun tetap bisa. Suatu saat kita akan presentasikan itu juga misalnya hanya sebagai bantuan ya. Karena harus memilih. Saya tanya yang namanya ini yang saya jawab untuk reviewer ini kan ketika reviewer bicara kayak begini-gini. Untuk bicara imperial materialnya atau ditambah kayak gini. Saya tanya di situ. Please explore the managerial implication based on this finding. Saya tak kayak gitu. Lumayan bagus kayak gitu. Tapi saya harus pilih. Saya pilih kalimat-kalimat itu yang nanti saya modifikasi. Itu. Begitu yang namanya AI tapi tetap membantu. Saya rasakan membantu. Cara presnya Iya, terima kasih. ya Ya. oke. Ya, Tapi artinya saya tahu sekarang batasan-batasannya iya sudah sangat jelas. ya oke. Oke. Thank you very much for joining this presentation ya. Tapi hopefully saya appreciate ya, I proud of you all. Ini wajahnya berkualitas juga. Ketika Anda ada yang sudah nulis di jurnal-jurnal 2 dan lain sebagainya, sebenarnya tracknya untuk ke sana tidak begitu jauh harusnya. Kalau Anda ikuti misalnya ya seri-series yang berikutnya, apalagi kalau Anda sudah punya riset modelnya, informasikan aja. Pak, saya mau menulis kayak begini ini kira-kira modelnya semacam apa? Ya bisa Anda tanyakan seperti yang tadi saya informasikan karena kita ini tajuknya sepertinya semacam pelatihan dan kita akan berjalan event berapapun yang penting kita adalah sharing ilmu dan semoga ini bermanfaat. Dari saya sekian, billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf saya menyalahgunakan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC, Mbak Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nuwun, banyak, Pak. Pak. Izin keluar ya, Pak. Bu. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk kepada Asosiat Profesor Ali Mursyid dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi dalam webinar kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Maka dari itu, webinar pada sore hari ini saya tutup dan sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima kasih Bapak banyak. Ali. Terima kasih, Sama-sama Mbak Nia. izin live ya Bapak Ibu. Prof. Ali. Ya. Oke, Izin oke, live. Pak.